Perkenalkan, nama saya Kristina Yunita Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada pembelajaran IPA materi ketergantungan biotik dan abiotik dalam ekosistem fase C kelas 5. Pada dasarnya, Discovery Learning adalah metode yang mendorong siswa untuk belajar secara aktif dengan mencari dan menemukan sendiri pengetahuan baru. Jadi siswa ini mencari informasi dari luar dan menjadikannya pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada kelebihan Discovery Learning, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang lebih kuat dan tahan lama, karena siswa mencari ilmunya atau pengetahuan sendiri, jadi siswa ini mudah mengingat dan ingatan itu akan bertahan dengan lama. Ketiga, belajar mandiri dan sesuai kecepatan. Jadi siswa sesuai kemampuan diri siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan rasa senang. Kelima, mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Setelah membahas kelebihan Discovery Learning, ternyata Discovery Learning juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup banyak. Yang kedua, keterbatasan kemampuan siswa. Terkadang ada siswa yang memiliki kemampuan sangat cepat, ataupun ada siswa yang memiliki kemampuan menangkap lambat. Yang ketiga, ketidakcocokan untuk semua situasi. Yang keempat, kurangnya perhatian pada aspek lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rancangan aktivitas. Rancangan aktivitas ini dilakukan yang pertama seperti biasa, dibuka dengan salam dan doa. Selanjutnya masuk pada sintaks Discovery Learning, yaitu yang pertama stimulus. Jadi nanti guru mengajukan pertanyaan pemantik. Contohnya bagaimana tanaman, hewan, dan mikroorganisme saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Nantinya peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut. Lalu guru menjelaskan sedikit materi tersebut di dalam PPT. Selanjutnya pada sintaks yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Guru memberikan pertanyaan terbuka untuk mengidentifikasi masalah dalam eksperimen membuat miniatur ekosistem dengan bertanya, variabel apa yang ingin diamati dalam eksperimen ini? Dan selanjutnya sintaks 3, yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peserta didik melakukan eksperimen miniatur ekosistem lalu mencatat hasil observasi pada lembar kerja peserta didik. Peserta didik juga dapat menggunakan foto atau video atau catatan tertulis untuk mendokumentasikan proses dan hasil pengamatan mereka. Selanjutnya masuk ke sintaks 4, yaitu olah data. Jadi peserta didik menganalisis data yang mereka telah kumpulkan dari eksperimen miniatur ekosistem. Peserta didik mencari pola tren dalam data dan menghubungkan dengan hipotesis mereka. Selanjutnya pada sintaks 5 ini melakukan pembuktian. Jadi peserta didik dapat menjelaskan bagaimana komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi satu sama lain dan bagaimana perubahan pada suatu komponen dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Setelah itu, peserta didik juga harus dapat memberikan kesimpulan tentang hubungan saling ketergantungan biotik dan abiotik dalam ekosistem berdasarkan analisis data. Pada sintaks 6, yaitu generalisasi, guru membantu peserta didik untuk menggeneralisasikan temuan mereka dari eksperimen ke situasi lain. Selain itu, guru juga mendorong peserta didik untuk berbagi pemikiran dan ide tentang hubungan saling ketergantungan biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Setelah itu, dari sintaks 1 sampai 6, selanjutnya
kegiatan penutup, yaitu guru mengajak bermain siswa dan mengajarkan soal evaluasi serta ditutup dengan doa penutup. Dari rancangan aktivitas tersebut ada beberapa kelebihan dari rancangan aktivitas ini. Yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Artinya aktivitas ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan kritis. Hal ini masuk ke dalam teori belajar discovery learning. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah atau berpikir kritis. Peserta didik berlatih mengajukan pertanyaan, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan selaras dengan keterampilan berpikir ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi eksperimen ini langsung membantu peserta didik memahami konsep ekosistem secara lebih mendalam dan konkret, serta menghubungkan teori dengan praktik. Dari beberapa kelebihan yang sudah dijelaskan, ada juga kekurangan dari rancangan ini. Yang pertama, membutuhkan persiapan dan waktu. Jadi, guru ini perlu mempersiapkan bahan, peralatan dengan cermat, serta menyediakan waktu yang cukup untuk eksperimen dan diskusi. Yang kedua, ada kemungkinan kesalahan eksperimen. Faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi hasil eksperimen, sehingga perlu kontrol dan interpretasi dengan hati-hati. Yang ketiga, keterbatasan ruang lingkup. Eksperimen miniatur ekosistem mungkin tidak dapat mempresentasikan semua aspek kompleksitas ekosistem di dalam alam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anak-anak akan melakukan aktivitas yaitu eksperimen membuat miniatur ekosistem. Jadi alat-alat yang digunakan dalam membuat miniatur ekosistem yaitu toples kaca, tanah, tanaman kecil seperti tanaman paku, terus selanjutnya ada hewan kecil seperti serangga, kumbang, mungkin bisa digunakan. Selanjutnya ada air, selanjutnya batu kecil, lalu daun kering, serta tutup toples. Selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dilakukan peserta didik, yaitu yang pertama, mencuci toples kaca hingga bersih. Yang kedua, memasukkan tanah ke dalam toples hingga setengah penuh. Yang ketiga, tanam tanaman kecil di tanah. Yang keempat, memasukkan hewan kecil ke dalam toples. Yang kelima, semprotkan air secukupnya untuk membasahi tanah. Dan yang terakhir, tutup toples kaca. Selanjutnya, dari eksperimen ini terdapat kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihan yang pertama membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep dasar ekosistem. Yang kedua, meningkatkan kemampuan observasi dan analisis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan dari miniatur ekosistem juga terdapat yang pertama, memerlukan waktu lama dalam pengamatan. 2. Ruang terbatas. 3. Memungkinkan dapat terjadi tanaman mati atau hewan mati. Alasan saya membuat miniatur ekosistem ini karena menarik serta dapat menambah ilmu pengetahuan. Karena dengan membuat miniatur ekosistem ini, kita dapat melihat secara langsung interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang game yang dilakukan sebelum kegiatan penutup, yaitu game katak. Peserta didik bermain dan belajar dengan menggunakan game. Pada game ini, peserta didik akan bermain sambil mengerjakan 5 soal pada game. Game katak ini nantinya akan melompat ke bagian yang akan dipilih. Misalnya, ada soal pertama, contoh komponen abiotik dalam ekosistem adalah, maka peserta didik akan memilih opsi yaitu batu dan air. Jika peserta didik memilih opsi ini,
yang merupakan jawaban benar, kata akan pindah atau melompat, dan nantinya peserta didik akan memperoleh poin. Dan jika peserta didik memilih opsi yang salah, maka kata akan tercebur dan peserta didik tidak mendapatkan poin. Dalam game katak ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan sendiri, yang pertama ada menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, dapat bermain sambil belajar. Yang ketiga, menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya, kekurangan dari game katak ini yaitu memungkinkan peserta didik membuka aplikasi lain ketika sedang bermain game katak ini. Yang kedua, dapat merusak mata. Alasan saya menggunakan game katak ini karena saya ingin meningkatkan fokus peserta didik dengan bermain game. Kadang peserta didik juga merasakan ngantuk. Jadi dengan game ini kita akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama ada media konvensional. Jadi peserta didik akan diminta untuk membuat diorama ekosistem. Diorama ekosistem ini sebagai media pembelajaran konvensional yang digunakan untuk mempresentasikan model ekosistem dalam bentuk miniatur. Dengan diorama ini dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep dasar ekosistem seperti rantai makanan dan simbiosis. Selanjutnya, dari diorama ekosistem ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik. Namun juga terdapat kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang kedua, tidak dapat menampilkan semua aspek ekosistem karena dalam diorama ekosistem ini nantinya akan terbatas. Alasan saya memilih media konvensional membuat diorama ekosistem ini karena diorama ekosistem ini menarik serta mudah dibuat, namun memerlukan waktu yang lama. Jadi diorama ini nantinya akan dibuat sangat sederhana dengan menggunakan barang-barang bekas seperti kardus, dan nantinya akan dilakukan secara berkelompok sehingga dapat menghemat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan dengan media IT, yaitu akan menggunakan PPT dan video YouTube. PPT ini digunakan untuk guru dalam menyampaikan materi, dan pada PPT tersebut akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem, komponen penyusun ekosistem, dan hubungan saling ketergantungan. Yang kedua yaitu YouTube. YouTube ini digunakan untuk peserta didik menonton video penjelasan tentang hubungan antara ekosistem biotik dan abiotik. Dengan video ini akan dijelaskan lebih rinci serta dilengkapi dengan gambar-gambar yang membantu peserta didik lebih mudah untuk memahami. Adapun kelebihan serta kekurangan dari media IT ini, yang pertama, kelebihan dapat menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, meningkatkan imajinasi peserta didik. Namun, terdapat juga kekurangan dari media IT ini. Yang pertama, nantinya akan ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, kurangnya interaksi langsung antar guru sama peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lain. Alasan saya menggunakan media IT ini yaitu menarik dan inovatif karena peserta didik dapat melihat penjelasan dengan gambar-gambar yang menarik yang dapat membantu peserta didik memahami lebih lanjut. Sekian penjelasan saya tentang penerapan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran IPA materi ketergantungan biotik dan abiotik dalam ekosistem fase C kelas 5. Terima kasih.